Pagi, saudara-saudara sekalian. Ya. Di awal pasca UTS dan masih suasana Idul Fitri, saya pribadi dan keluarga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita akan mulai. Tolong di-share screen-nya. Hari ini kita mengenai bagaimana ide bisnis di era digital. Ya. Ya, jadi hari ini kita punya topik mengenai ide usaha kreatif, inovatif di dalam koridor, kerangka, atau framework technopreneurship. Entrepreneurship kita sudah mempelajari di awal, karakter dan skill-nya apa yang dibutuhkan sebagai entrepreneurship. Mohon yang lain bisa di-mute. Oke, biar kita bisa smooth, lancar. Oke, ya. Jadi entrepreneurship kita sudah mempelajari sebagai basic fondasi, foundation dari kalau kita ingin mengadakan satu bisnis. Coba periksa situ, ruangan sebelah. Mengenai mindset daripada entrepreneurship maupun karakternya yang dibutuhkan sebagai entrepreneur, bahkan skill-nya apa. Kita mengetahui bahwa pernah saya sampaikan bahwa kunci sukses di dalam kehidupan salah satunya melalui jalur entrepreneurship. Selain sebagai profesi atau bekerja secara profesional. Seperti itu. Dan ada 4 variabel yang saya pernah kasih, yaitu skill-nya sendiri, keterampilan, effort, daya juang, attitude, sikap, dan kreativitas. Itu pernah saya sampaikan. Ya. Nah, 4 variabel ini yang saling memberikan irisan, yang memberikan pengaruh kepada satu sama lain, bahwa kalau skill saja salah satu dari variabel itu tidak bagus, maka tingkat kesuksesannya di dalam berbisnis terpengaruh. Jadi itu. Ini screen-nya nggak bisa di-share, Pak. Share screen. Sebentar, Pak. Ya, jadi kalau nggak saya sebagai host. Tadi ini saya pindah ruangan. Kurang bagus koneksinya di tengah. Pindah ruang dekan ini, Pak. Kayaknya udah jalan. Share screen. Screen-nya udah? Belum. Oh. Ini saya udah jalan. Oke.
gimana Pak? Ya, gimana? Jalan. Sebentar. Kalau saya sebagai host, anak-anak nggak usah keluar lagi kan? Keluar lagi. Oh iya, keluar lagi. Oh, host disable participant sharing. Ini ada 39. Yuk buka aja itu partisipan screen sharing-nya. Iya. Ini belum masuk ke saya. Oh, sebentar. Partisipan screen sharing, sebentar. Hmm. Wih. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan 4 variabel skill sebagai keterampilan itu penting sekali, tapi tidak harus dari satu orang. Kalau bisnisnya itu Anda belajar berkelompok, berkolaborasi 2-3 orang, bisa saja salah satu atau 2 orang atau memang bertiga satu kelompok itu skillnya memang saling menunjang. Misalnya bisnis digital untuk desain grafis. Yang satu jago di fotografi, yang satu jago di video editing, yang satu jago di marketing online, itu bisa skillnya itu saling menunjang. Itu yang disebut kunci keberhasilan di dalam bisnis. Kemudian selain skill juga yang disebut daya juang atau daya usaha. Ya ini tetap menjadi karakter pengusaha, nggak bisa masa bodoh, nggak bisa malas, daya juangnya harus tinggi. Seperti itu. Kemudian sikap attitude-nya, sikapnya di dalam bisnis, doing business ya, misalnya menaruh fisik, quality oriented, kualitas, kemudian profesional, on time. Kalau janji selesai pekerjaan, ada orang order, harus on time atau lebih awal. Jadi itu hal yang lebih bagus yang disebut attitude. Ya, kemudian kreativitas, karena kalau entrepreneur itu tidak bisa berhenti berpikir untuk inovasi. Lifetime business, lifetime product, life cycle-nya, putarannya itu zaman tahun 80-an doing business, mengerjakan bisnis, dengan yang sekarang atau yang ke depan itu jauh berbeda. Percepatannya semakin cepat zaman sekarang. Artinya umur dari produk atau bisnisnya itu bisa saja hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan. Kalau zaman tahun 80-an, bisa lebih lama. Karena teknologinya tidak begitu cepat perkembangannya, percepatannya. Sekarang teknologi itu cepat sekali. Ya, jadi itulah yang disebut perbedaan antara entrepreneurship dengan technopreneurship. Ya, technopreneur ini lebih banyak kepada bicaranya kreativitas dan inovasinya apa. Ya, next, Pak. Ya, sebentar. Are you ready, Pak? Masukkan.
Ini di saya masuk. Oke, Apa nggak masuk? masuk sebelumnya. Nah, Previous page, Pak. Oke. ya. Nah, zaman dahulu, artinya zaman saya masih awal mengerjakan bisnis di awal-awal, saya sempat cerita, saya SMP sudah kelas 1 karena ekonomi susah, mengerjakan bisnis sendiri, meskipun ya artinya struggle banget ya. Itu tahun berapa ya? Itu tahun tahun 70-an, 76, 77. Saudara mungkin belum lahir ya. 80-an 84, 85 sampai 89, 90 lah. Saya sudah mengerjakan pekerjaan yang dengan BUMN yang terbesar, yang bergerak di oil, itu luar biasa. Karena dulu oil adalah, minyak adalah tumpuan bagi negara untuk bicara kekayaan. Makmurnya negara, salah satunya sumber dayanya adalah minyak dan mineral. Sehingga ya saya sempat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan minyak, dengan the oil company yang besar, the biggest company. Ya, pekerjaan awal hanya 18 juta sampai mendapat kepercayaan yang cukup tinggi, ya. Tetapi sekarang sudah berubah zaman. The Economist menyampaikan the world most valuable resource is not longer oil. Jadi sekarang yang disebut the most valuable, yang paling bernilai, sumber daya yang paling bernilai di dunia ini sudah bukan minyak lagi, tetapi data. Itu majalah ekonomis yang terkenal di dunia yang sampai sekarang masih menjadi referensi kalau bicara mengenai bisnis. Ya, karena di situ ekonomnya, researchernya banyak sekali dan jago-jago. Nah, kenapa data? Coba aja kenyataannya sekarang. Kalau pengusaha-pengusaha muda, pendiri startup yang sekarang menjadi unicorn. Jadi startup awalnya karena omsetnya tidak terlalu besar itu sudah miliar. Tapi sudah di atas 100 miliar itu sudah unicorn, sampai triliun. Nah, itu pengusaha-pengusaha muda yang dimulai menjalankan startup-nya adalah berkelompok dalam waktu masa kuliah. Nah, kenapa perusahaannya mungkin waktu menjalankan atau awal menjalankan tidak menyadari yang disebut data itu sangat bernilai besar. Apa itu data? Data konsumen, data email, data handphone, data sosmed dari orang-orang. Nah, pada waktu pendiri startup, beberapa startup, baik Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain ya, itu pada waktu masih kuliah, historisnya, sejarahnya mereka bercerita bahwa tidak menyangka bahwa bisnisnya itu bisa membawa mereka menjadi konglomerat muda. Nah, karena apa? Dengan sistem digital aplikasi, orang mendaftar, orang beli. Kalau beli itu mendaftarkan diri. Semua datanya atas diri saya mendaftar. Saya mau beli online. Maka data saya itu masuk semua. KTP, NPWP, kredit card, atau sekarang dengan digital money, seperti OVO dan lain-lain, semua masuk. Nah, itu yang disebut sangat the most valuable resource itu, yaitu semakin banyak followers, semakin mendatangkan bisnis. Sebab itu kenapa YouTuber, blogger, itu kan didapat dari followers. Followers itu apa sih?
yang disebut followers, isinya ya data dari person, dari orang. Bagaimana YouTuber diberikan uang, sekian dapat klik, sekian dapat setiap bulan, ada yang 5 juta, ada yang 10, bahkan ada yang ratusan juta, tergantung jumlah followersnya. Nah, followers itu adalah people. People itu bicara data dari orang-orang tersebut. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang disebut data. Ya, makanya yang paling bernilai. Sehingga pada waktu aplikasi startup para pendiri awal, datanglah investor. Mereka baru menyadari pendiri startup ini. Investornya berani triliun memasukkan uangnya, membeli. Ya kan? Sedangkan kalau investasi di oil, itu lebih sulit. Sedangkan ini lebih mudah investasi. Karena adanya jutaan atau ratusan juta record data orang-orang, followers. Lanjut, Pak. Yang mana, Pak? Next page, Pak. Why you ask me? Iya. Ini? Oke, jadi kita menengok Indonesia ke depan kalau mau bicara bisnis digital. Ya, kita tahu bahwa ada bonus demografi ya yang terjadi di Indonesia. Bonusnya ini bicara mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia tahun 2020, tahun sekarang sampai 2030 itu akan mencapai prediksi perkiraan analisa pakar adalah 180 juta jiwa. Besar sekali, 180 juta jiwa ini usia produktif 15 sampai 64 tahun. Ya, mencapai 70%. Anda berada di usia produktif. Saya masih berada di usia produktif, tapi saya sudah di fase-fase di mana menuju ke akhir 64-an. Seperti itu. Tetapi saudara yang masih rentang waktunya, katakanlah saudara usia berapa? 22, 23, rentangnya masih panjang sekali. Ya, sehingga ini yang disebut usia produktifnya ini jangan sampai malah berbalik karena tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, atau diam, tidak berani. Cari pekerjaan sekarang lebih sulit. Karena apalagi situasi pandemi. Anda tahu, dan kita tahu semua, PHK itu terjadi luar biasa besar. Saya tidak menakut-nakuti dan saya tidak memberikan hoax. Tetapi karena memang sedang pandemi, ancaman industri itu terancam dalam bisnisnya. Karena orang kan nggak mikir mau beli, untuk mikir beli baju, sepatu yang bagus. Jauh, sekarang orang mikirnya bagaimana supaya daily living tiap hari di rumah itu ada food, ada makanan. Seperti itu. Jadi beda, kalau situasi normal, orang bisa jalan-jalan, makanya kenapa yang sekarang lagi issues mall dan lain-lain itu mau dibuka kembali, tetapi kita belum tahu. Tetapi meskipun sudah dibuka, semua keadaan ekonomi masih tertekan. Bukan saja
yang di Cirebon, bukan saja sebagian saudara atau saya, semuanya itu ngalamin bagaimana situasi pandemi ini kita berpikirnya adalah yang prioritas, yaitu adalah pangan. Ya, kalau sandang bicaranya ya sudah apa adanya, kan seperti itu. Ya. Nah, ini yang disebut bonus demografi. Sedangkan sisanya 60 juta adalah penduduk yang tidak atau kurang produktif, masih anak-anak atau sudah di atas 65 tahun. Lanjut, Pak. Ya, ini bagaimana mengatasi bonus demografi. Ya, mengatasi bonus demografi, ini bicaranya kalau kita ngambil positifnya pada poin ketiga saja, penduduk usia produktif, Anda di sini diberikan pelatihan. Artinya ini kan bicara kalau pemerintah, negara memberikan harusnya pelatihan-pelatihan. Tetapi bagi kita, khususnya Anda, berarti karena Anda sebagai mahasiswa, Anda harus siap dengan keterampilan yang sifatnya di R40, revolusi industri 4.0, ya kan? Dan Anda sudah pada track yang tepat di jalur informatika, di jalur IT. Tinggal sekarang bagaimana mengoptimalkan keterampilan dan sistem basis kuliahnya supaya tidak hanya mengandalkan basis kuliah di kelas, tetapi ada kreativitas inovasi melalui hima untuk melakukan suatu kegiatan yang kreatif, meningkatkan keterampilan secara praktisi. Ya, misalnya untuk praktek robotik, IoT, ya kan, sekarang data scientist atau big data ikutlah dengan conference atau webinar, seminar online. Ya, jadi keterampilan yang sifatnya mendukung di era digital seperti cyber security, robotik dan seterusnya, big data itu yang perlu Anda lebih kuasai. Jadi sekarang artinya Anda harus menyikapi selama masa kuliah, Anda mesti menyerap, meningkatkan diri kepada keterampilan, kemampuan selain berbasis perkuliahan, juga kemampuan tambahan yang didapat dari seminar online, yang didapat dari hima, yang sifatnya meningkatkan skill-nya. Jadi kalau saya ini lebih baik tingkatkan skill. Kalau hal-hal yang lain, situasi yang kaitan sosial politik, kesampingkan aja dulu. Yang penting kita lengkapi diri kita, kemampuan keterampilannya untuk masa depan saya nanti, saya siap nggak menghadapi persaingan digitalisasi. Jadi itu. Nah, untuk siap, maka sekarang Anda sudah harus punya mindset, punya pola pikir, dan menyerap kira-kira nanti apa saja nih ilmu yang dibutuhkan, keterampilannya, supaya saya bisa mengikuti, beradaptasi di dunia digital yang lebih kental lagi. Yaitu ya dengan yang tadi, robotik, big data, cloud computing, ya cyber security, IoT. Nah, itu perkembangan itu kalau secara struktural kursus maupun pelatihan ataupun kuliah tidak akan terkejar dimanapun, saudara. Mau kuliah di ternama di Amerika, di Australia, jenis pekerjaan, keterampilan yang muncul itu cepat sekali pergerakannya, ribuan, puluhan ribu. Nah, jadi tidak akan terkejar dengan sistem perkuliahan dimanapun. Sebab itu, Anda mengambil satu mindset
mana angle yang paling banyak dipakai. Misalnya cyber security, robotik, IoT, big data, machine learning. Nah, itu jangan diam mengambil hanya basis di kelas, tetapi harus ada responsif dan inisiatif untuk mengambil pelatihan dari seminar online, dari banyak sekarang yang free, ya. Menyemangati saya juga sekarang di masa pandemi ini sering sekali ikut yang secara teknis, ya, Python apa itu softwarenya, ya, meskipun secara usia sudah enggak ini lagi, tapi karena saya keingintahuannya besar, saya ingin belajar apa sih itu, karena nggak terkejar. Saya mengalami tidak terkejar selama proses dari tahun 70-an sampai dengan sekarang, kejar-kejaran dengan hasil ciptaan teknologi itu nggak akan terkejar. Antara yang jumlah yang diciptakan tiap hari dengan saya ingin mempelajari, itu nggak terkejar. Nggak mungkin satu orang menguasai sampai ratusan software, ya kan? Nah itu, lanjut Pak. Ya. Nah, ini mengenai Indonesia, kita tengok Indonesia. Tapi ini 2019. Saya bisa share screen nggak, Pak? Bisa. Ini saya selesai dulu, saya stop dulu. Enggak, ini lanjut dulu deh. Nanti yang data 2020 saya sudah ada. Oh ya, siap. Lanjut dulu, ini Indonesia, jumlah penduduk. Nanti maksud saya ingin terangkan mengenai Indonesia dari perspektif digital. Ya, yang pakai internet berapa, yang nanti kaitan yang orang mengiklankan di internet berapa, menghabiskan duit melalui internet, belanja e-commerce berapa, itu perlu disampaikan supaya Anda ada gambaran. Ini next dulu karena ini 2019, saya sudah ada 2020. Coba Pak, lanjut dulu Pak. Ya. Ini. Terus lewat. Nah. Ya ini. Nah, perubahan perilaku bisnis di era 4.0. Ya. Mungkin masih ada. Ya, oke. Nah, jadi aplikasi software, online store yang bergerak sekarang ini adalah konsepnya dasarnya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah platform yang ada apps-nya, online store-nya. Zaman dulu offline store, toko yang umum di fisik, ya, tidak berbagi tugas antara produser dengan consumer, tetapi dengan adanya platform, tugasnya produser itu berkurang karena diambil alih oleh consumer. Jadi karena consumernya dengan apps, dia tidak langsung kepada produser. Kalau zaman dulu orang mau beli tertentu, dia harus pergi ke produsernya, ke toko misalnya produser itu. Ketemu tatap muka, dia berinteraksi. Nah, produser yang istilahnya melayani penuh 100% consumer. Tetapi kalau sekarang dengan adanya platform, ini platform, si consumer itu datangnya ke platform. Produser datangnya ke platform, membuka lapaknya, menawarkan produknya. Consumer mau kebutuhan datang ke aplikasinya, lihat lapak yang ada di produsernya. Pilih-pilih, kemudian lihat fiturnya, garansinya, akhirnya pilih, bayar. Nah, dia yang melakukan sendiri. Ya kan? Yang transaksi pakai kredit card yang ngegesek bukan produser lagi. Tetapi adalah consumer. Ini yang disebut elemen of value exchange. Prosumer, producer,
plus consumer itu ada di platform. Jadi berbagi tugas. Nah, ini bedanya perilaku bisnis di era 4.0 ini. Ya. Jadi raw material, production, proses bisnis prosesnya, assembly, distribution. Ini berbagi tugas antara produsen dengan konsumen. Jadi sudah bukan lagi produser lagi semuanya. Lanjut, Pak. Nah, platformnya apa sih yang peluang-peluang di area untuk bisa buka bisnis digital? Web development. Ya, Anda kalau jago di web, ada peluang. Tetapi harus kreatif dan inovasi, kata kuncinya. Saya sedang mendengungkan di UCIC kepada semua staf, ada 4 suku kata yang sedang saya dengungkan. Ya, inisiatif, responsif, kreatif atau inovatif, ya, dan satunya konsisten. Ya, kemudian desain grafis, akuntansi, di bidang kesehatan. Tapi mau akuntansi dan kesehatan maupun disebut penulis artikel cerita atau sport itu selalu ada I-nya. Nanti desain akuntansi yang harus ada berbasis teknologi informasi. Yang laku itu kesehatan yang berbasis teknologi informasi. Apalagi perdagangannya, penulis artikel cerita, akuntansi kesehatan, mau menjual jasa akuntansinya, jasa kesehatannya, atau produk kesehatannya, atau produk artikel ceritanya, itu kalau tidak berbasis teknologi informasi yang nggak laku, karena zamannya sekarang adalah zaman digital. Itu yang harus dipahami. Meskipun ini ilmunya akuntansi kesehatan, kemudian jago nulis news, berita, artikel, ya harus berbasis teknologi informasi. Nah, itu sebabnya. Bagaimana kalau sayanya belum bisa menguasai, kolaborasi dengan yang jago teknologi informasi? Apakah buka perusahaan jasa akuntansi, kemudian atau apakah ada produk kesehatan, kita bikin aplikasi apps-nya, store online untuk produk kesehatan, sekaligus bikin platform apps-nya untuk jasa konsultasi dokter. Kita meskipun misalnya saudara bukan dokter, tapi saudara jago di apps-nya, aplikasi kesehatan, tawarkan ke dokter di Cirebon A, B, C untuk mulai membuka konsultasi kesehatan via online. Bayangkan pandemi begini, orang nggak bisa ke dokter fisik kalau nggak benar-benar penting dan urgent. Contoh, kalau urgent itu kehamilan yang nggak bisa ditolak. Itu kan. Tapi kalau misalnya flu, atau ini paling konsultasi dasarnya apa? Perlu adanya aplikasi. Ya kan? Nah, sekarang banyak di luar negeri itu banyak ya. Sekarang aplikasi dokter. Kalau nggak salah ada alumni CIC yang juga di Halo Dokter di Jakarta. Jadi bayangkan sekarang itu luar biasa merambah. Jangan berpikir saya bukan bidang kesehatan, saya bukan lulusan dokter, sarjana kesehatan. Tapi bisa membuat apps, aplikasi kesehatan, itu mengundang dokter, ribuan dokter, ratusan dokter untuk masuk di apps-nya. Jasa konsultasi. Ruang guru yang tadinya nggak kelihatan apa-apa. Yang hebat bimbingan belajar di mana-mana. Tetapi begitu ada ruang guru, dan masa pandemi ini lebih lagi. Bagaimana mau datang ke bimbel? Nggak bisa. Jadi seperti itu. Ya lanjut, Pak. Ya. Nah, ini di luar negeri itu sudah ada box begini. Ini box dulu minuman. Tapi sekarang klinik kesehatan digital. Bayangkan. Ya.
Nah, apa? Ini untuk menganalisa sakit dini, sakit awal, misalnya yang ya sakit umum lah, generik, yang pusing, aduh, yang nggak enak badan. Nah, ini mereka sudah punya menginventarisir kira-kira orang yang sakit awal, orang itu kan ada konsultasi awal sakitnya. Itu diinventarisir, oh ada 100 jenis sakit pusing. Kalau pusing berarti obatnya apa? Itu kan sudah langsung bisa terdeteksi dan dibuat flow-nya melalui digital. Jadi, tapi begitu konsultasi ini di luar dari 100 penyakit dasar, kasih saran harus datang ke rumah sakit. Jadi ini pun tidak super semuanya bisa penyakit. Jadi ini deteksi awal saja penyakit-penyakit yang umum. Kemudian bisa mendeliver obatnya 1 jam, 1 hour drug delivery, 1 minute consultation and plus 1 hour drug delivery. As the first medical platform for online drug delivery services in China, Ping An Good Doctor. Ini nama boxnya Ping An Good Doctor. As a built 1 minute consultation and plus 1 hour drug delivery. Ini luar biasa. Nah, ini akan banyak terjadi. Jadi nggak hanya minuman, ya. Sekarang produk kecantikan, konsultasi kecantikan di Korea sudah modelnya box juga. Saya ada menemukan, ya, di Korea bentuknya ini konsultasi, ini jerawat, ini terus muncul, ya bayar di situ, ya. Kemudian saran obatnya, resepnya ini. Kalau pesan, ya pesan nanti dikirim 1 jam, kemana alamatnya. Semua serba digital. Lanjut. Yang saya gambarkan seperti tadi ini, itu akan ke depannya seperti itu, saudara semua. Jadi kalau saudaranya diam dan tidak ikut terlibat di dalam teknologi informasi seperti itu, bahkan kelanjutannya tambah ketinggalan. Nah, jadi jenis bisnis yang ke depannya yang bisa yang punya peluang adalah bisnis startup yang tadi saya bilang. Sekarang di pemerintah Indonesia ada gerakan 1000 startup, coba Anda gali. Ini, ya. Startup itu Anda nggak usah takut rugi. Apanya yang rugi? Cuma bikin apps. Anda bikin platform. Anda kalau misalnya kayak Ruang Guru, bikin platformnya doang. Si pencipta Ruang Guru itu dia bukan jago super, bisa biologi, bisa matematik, bisa fisika, bisa PM, Pancasila, semua mata pelajaran bukannya dia nggak bisa. Tidak, dia cuma bikin apps, kemudian mengundang guru untuk masuk ke apps-nya, membuat soal-soal, membuat materi pembelajaran, orang bayar materinya. Seperti itu. Ya kan? Itu yang disebut startup. Jadi, apalagi mungkin jasa cleaning service, jasa servis AC pakai startup, sekarang banyak di Jakarta mulai. Ya. Susah nyari, apalagi situasi pandemi. Semua by online. Jasa servis AC di apartemen, ya tinggal pakai jari, panggil, nanti mereka datang. 1 kali 24 jam atau berapa. Semua ada sistem. Itu yang disebut bisnis startup. Come on, jadi ini yang memang Anda mesti masuk di sektor ini. Lanjut. Digital agency, bisnis yang menawarkan jasa periklanan dengan memanfaatkan internet. Nah, kalau jasa periklanan itu masang banner, bagaimana berarti membuat banner digitalnya, desainnya mesti bisa. Kemudian tahu seluk-beluk bagaimana kalau masang banner di website, di Google, bagaimana SEO, search engine optimization-nya, dan seterusnya. Lanjut.
IO, usaha kuliner kreatif. Balik kuliner pun sekarang mesti berbasis teknologi informasi. Sekarang nih kafe-kafe pandemi ini, bayangkan saudara, tutup. Kafe yang terkenal di Cirebon manapun semua tutup. Mereka mendadak beralih frozen food. Apa itu? Jual makanan yang di frozen, yang didinginkan, dibekukan. Dan nawarkannya lewat WA, mereka nggak punya online store. Mereka nggak punya aplikasinya. Nah, apakah ini bukan menjadi peluang buat saudara semua yang berada di jalur teknologi informasi? Coba berpikir, pasca pandemi ini masih panjang. Artinya bahwa memang kita mesti punya imunitas tubuh melawan virus, karena virusnya kan tidak mendadak sontak langsung terbang pakai pesawat pindah ke negara lain, ya kan? Nah, itu yang disebut harus berdamai, bersahabat dengan new normal itu adalah ya memang kita realita virus nggak bisa langsung dadak sontak hilang, tetapi kitanya yang mesti menjaga. Pakai masker lah, kemudian kita kalau toh nanti kalau toh PSBB dibuka, diperlonggar, ya kita tetap jaga jarak, ya kita harus mengerti, lebih disiplin. Kenapa Jepang tidak kena pandemi? Karena sebelum pandemi pun sudah menjadi budaya Jepang, kalau pergi kemana-mana mereka pakai masker umumnya orang itu. Jadi sudah bertahun-tahun menjadi budaya orang Jepang kalau keluar banyak yang pakai masker. Sakit nggak sakit. Nah, new normal di Indonesia seperti ini. Ya, jadi usaha kuliner pun berubah. Nah, apakah ini saudara tidak tergelitik? Apa? Dicoba pikir. Pasca pandemi ini apa yang saya bisa bikin usaha? Ini online kok. Istilahnya nggak ada modal yang besar, nggak usah invest sewa gedung, nggak usah beli peralatan kantor, nggak usah beli sewa peralatan apa yang besar-besar, semua buy online, nggak ada ruginya. Kalau saya di usia Anda, wah, atau Anda punya kebiasaan apa? Kasih tahu kami jadi satu kolaborasi, bikin bisnis secara online. Saling berkolaborasi, kemampuan Anda di IT teknis kuat, kemampuan kami di bisnis kuat, jadikan satu. Antara dosen dengan mahasiswa berkolaborasi. Wah, luar biasa. Saya mau melihat pasca pandemi, jangan lihat kita itu tergeletak, layu karena pandemi saja. Oke deh, saya menyadari deh, ini ada pandemi. Tapi what's next? Apa selanjutnya? Nah ini yang kita mesti pikir. Atau kita ya udahlah diam dari hari-hari, ya kita tambah tergerus. Salah. Itu yang namanya kita tergeletak. Ya. Jadi kita mesti bangkit, berpikir pasca pandemi apa? Semuanya online. Coba tarik garis teknologi informasi online. Ya. Bagaimana delivery bikin roti bakar? Mungkin enggak. Atau pokoknya yang berbasis apps seperti itu. Lanjut, Pak. Event organizer, IO. IO ini kalau dalam pandemi memang kesulitan. Tapi pasca pandemi juga ini masih menjadi peluang. Karena orang semakin bikin bicaranya event organizer, seminar organizer. Ya, kalau sekarang online mati nggak IO? Enggak, jangan salah. Apa sih hebatnya IO? IO itu salah satunya adalah menawarkan jasa networking-nya. Kalau Anda punya networking
jejaring yang bagus. Oh, si A ini jago di data, si B jago di entrepreneur, si C jago di grafis. Bagaimana kalau saya bikin organize seminar online, nah mereka jadi pembicara, kita hubungi. Itu sama saja online, jadi tidak mati. Ya itu yang disebut kreativitas. Kalau pertemuan outbound, ulang tahun, dan lain sebagainya, memang itu butuh fisik. Ya kan? Tetapi karena masa pandemi, bukan berarti mati I.O. Adakan mengenai seminar motivasi online, pembicaranya si A. Nah, untuk bisa pembicara A ini mau menjadi pembicara, kan harus networking. Nah, itu loh. Ya, lanjut. Nah, kedai kreatif, ya ini bicara ke depan. Kalau mau bikin kedai, ya memang harus seperti ini. Jualannya jualan suasana, bukan jualan makanan yang utama sekarang. Tapi yang utama adalah, jadi seperti di dunia barat dan di East, dunia timur, jadi orang tuh bicaranya connecting to the people, prinsip dasarnya. Connecting to the people. Jadi orang tuh platformnya connecting to the people. Bukan kalau platformnya saya pergi mau makan. Saya nggak peduli yang datang itu siapa, saya nggak peduli saya datang sendiri, saya cuma mau makan, selesai pulang, bayar pulang. Itu bukan platform connecting to the people. Karena zaman teknologi, kita sudah terbiasa online, sekarang dikondisikan lebih lagi kita online. Ya kan, pembelajaran online yang tadinya sulitnya luar biasa. Ya kan? Nah, karena sudah biasa online, kita jarang ketemu orang kan. Betul? Nah, begitu karena kita sehari-hari kita banyak online, apalagi pekerjaannya aplikasi, ngadepin laptop terus, komputer. Nah, begitu diajak teman untuk santai, pergi makan ke kafe, itu nggak peduli makanannya. Yang penting suasananya cozy, nyaman, adem, musiknya ringan, enak, bebas dari gangguan, ketemu, connecting, bisa ngobrol. Itu yang sedang dicari ke depannya. Jadi kalau sekarang bayangkan rumah makan yang sifatnya rumah untuk makan saja, sudah ketinggalan zaman. Itu konservatif. Saya datang, milih menu, makan, bayar, pulang. Nggak ada connecting to the people-nya. Nah, sebab itu saya tulis di sini kedai kreatif inovasi, bicaranya suasana, menjamu relasi, rekan kerja, relaksasi pikiran. Yang keempat baru tes makanan dan minuman. Bukan nomor satu tes makanannya. Ya, boleh saja kalau strateginya tes makanan itu menjadi nomor 3, nomor 2, itu nggak ada ketentuan salah. Kemudian pelayanan harus prima, lokasi mudah dijangkau. Relatif sekarang lokasi. Sekarang orang punya mobil mudah. Ya, harga yang sepadan. Lanjut, Pak. Ya, ini UMKM. Saya tidak bahas terlalu tinggi karena ini adalah bicara mengenai kebijakan di Indonesia. UMKM itu ada 62 juta, ya. Jadi 6 juta UMKM akan go digital 2020. Tapi kita tidak tahu dengan pandemi ini apakah masih berlaku. Ya, tapi pajak UMKM masih murah, tapi kita nggak bicara dulu karena kalau kita mau mulai, kita beranikan dulu untuk mulai bisnis. Lanjut. Ya, itu yang saya bilang semuanya tadi. Oke, sekarang saya mau share mengenai data Indonesia. Stop dulu ya berarti, Pak. Iya, sudah.
Host disable participant screen share screen. Nggak bisa. Oh. Ya, jadi Bentar, gimana ya? Oke. Itu aja yang tadi. Balik ke PowerPoint yang Indonesia. Total population. Di 2019 total population itu 268,2 juta jiwa. Ya kan? Sudah balik ke situ, Pak. Di slide ke-6, Pak. Ya. Oh, belum. Ya. Nah, di 2020 ada peningkatan. Ya, kalau di situ 268,2. Tapi di 2020 jumlah populasi Indonesia menjadi 272,1. Ini per Januari 2020. Ya, kita tidak tahu angka kelahiran masa pandemi dengan terjadinya efek wabah kematian akibat pandemi, kita tidak tahu, tapi berkisar di sini. Ya. Kemudian digital growth indikatornya 2020 itu naik 1,1%. Jadi pertumbuhan digital, indikator digitalnya di Indonesia itu naik 2,9 juta jiwa yang make digital nambahnya sampai dengan Januari 2020. Gitu ya. Kalau yang 2019 naiknya cuma 1%. Ya, tapi kalau 2020 itu adalah naiknya 1,1%. Ya. Kemudian yang sekarang adalah di mana populasi berdasarkan yang tadi bonus demografi. Usia 18 tahun ke atas adalah 69% sekarang posisinya di Januari 2020. 187,1 juta di Indonesia, ya. Nah, sayang sekali ya ini nggak bisa di-share ya Pak. Kemudian daily time spent with media, tiap hari waktu tiap hari yang dipakai oleh penduduk Indonesia dengan media online using internet itu 7 jam 59 menit, berarti kira-kira 8 jam lah. Pakai internet itu orang Indonesia 8 jam sehari, berarti kayak orang kerja. Nah, kenapa? Makanya seperti di barat, jadi begitu akhir minggu, orang tuh menghargai weekend. Jadi menghargai untuk social life, datang bertemu, connecting to the people di cafe, tempatnya butuh yang nyaman. Karena sehari bisa 8 sampai 12 jam di depan laptop. Nah itu, tiap hari karena pekerjaannya itu. Ya. Jadi contoh sekarang ya yang konkret itu putri bapak psikolog klinikal itu nerima konsultasinya online, by internet dan by WA call. Ada yang mau bunuh diri, dia cerita konsultasinya, dia mesti nerangin mengenai motivasi supaya jangan terjadi hujan. Ya, jadi nggak tatap muka. Ya. Nah, jadi itu yang penggunaan internet itu 8 jam sehari. Sosial media 3,5 jam setiap orang pakai setiap hari rata-rata. Ya. Sekarang TV berkurang. Orang nonton TV sekarang kalah dengan orang pakai sosial media. Ya kan?
Nah, kemudian penggunaan internet di seluruh Indonesia 175,4 juta. Artinya dari populasi udah 64% udah melek internet orang Indonesia. Ya. Kemudian secara cepat, nah, sosial media advertising audience profile. Artinya ini adalah profil daripada iklan di sosial media, siapa yang baca, siapa yang lihat, yaitu yang tertinggi adalah usia antara 18 sampai 34 tahun. Prosentasinya adalah 14,2% sampai 20,6% di Indonesia. Ya. Untuk wanita 14,2, pria 16,1 dan seterusnya di gambar ini ada, nanti saya share belakangan aja. Ya. Ya, materi dikirim aja Pak. Ya, nanti saya kirim. Ya. Kemudian social media behavior, perilaku di sosial media. Ya, visited or use a social network or messaging. Ya, ini perilakunya orang pakai sosial media atau pesan WA atau apapun 99%. Bayangkan. Ya. Jadi kemudian e-commerce, komersial, aktivitas komersial itu 93% orang beli pakai online di Indonesia, sudah 93%. Search-nya, visited-nya 90%, membelinya 88%. Jadi orang search nyari produk itu sudah 93%. Sudah begitu ketergantungan sekali orang. Jadi artinya di sini kalau saudara mau bisnis, ya sudah bicaranya mengenai online. Karena orang nyari produk itu pakai online, pakai Google, nyari ini, atau pakai yang search engine yang lain, atau pakai online store-nya. Ya, jadi untuk mencari produk 93% yang pakai internet. Yang belinya 88%, itu sudah tinggi sekali. Untuk beli pakai laptop 25%, belanja pakai laptop online. Belanja online pakai handphone 80%. Itu riset yang benar-benar terjadi. Ya. Oke, saya rasa itu dari saya hari ini. Masih ada beberapa grafik lain, tapi itu nanti bisa dilihat saja. Hanya sebagai data dukung, informasi pendukung, saudara, bahwa itu saya ingin cuma memberikan gambaran bahwa kalau mau bisnis, berbasislah teknologi informasi. Data-datanya itu mendukung seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatian saudara semua. Semoga saudara kita semua, orang tua saudara, keluarga demi keluarga kita sehat. Amin. Dan tentunya kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dari Indonesia dan kita mulai bisa beraktivitas normal. Amin. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikian dari yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra tadi. Nanti akan saya tambahkan dari file yang sudah saya upload tadi pagi, ditambah dengan data-data yang terakhir, yang data-data penggunaan internet dan sebagainya yang sudah diupdate oleh Pak Chandra tadi. Oke, selanjutnya saya akhiri dulu untuk hari ini. Ada tertinggi di tadi 73 orang yang masuk. Ya, terima kasih. Kita akhiri, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.